Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan database. Oke, pertama-tama kita akan belajar istilah dalam database. Nah, yang paling umum itu kita mengenal istilah DBMS atau Database Management System. Apa itu DBMS? DBMS adalah sistem perangkat lunak yang menyediakan layanan bagi user untuk membuat, mengontrol, dan mengakses database. Jadi, kalau di kita nanti, kita akan menggunakan DBMS-nya itu MariaDB. Oke, selanjutnya ada istilah database atau basis data. Nah, database merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Nah, kalau di dalam database itu ada yang namanya tabel. Tabel merupakan kumpulan data yang diorganisasikan dalam baris atau record dan kolom, atau kita mengenal istilahnya field dalam suatu database biasanya terdiri dari beberapa tabel. Oke. Nah, tadi kita sempat bicara mengenai field. Field merupakan kolom pada tabel yang memiliki ukuran dan tipe data tertentu. Terus tadi juga ada record. Record merupakan baris data yang memiliki nilai untuk masing-masing field pada tabel. Suatu tabel biasanya terdiri dari banyak record. Oke, kemudian ada key. Key merupakan suatu field atau kolom yang dapat dijadikan acuan atau kunci dalam operasi tabel. Jadi dalam sebuah tabel diharuskan kalau bisa ada sebuah kolom yang nantinya menjadi key. Kemudian ada istilah SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi database. Jadi kalau MySQL atau MariaDB itu adalah DBMS-nya, sedangkan SQL adalah bahasanya, bahasa pemrogramannya. Oke, kita lanjut ke aturan dalam merancang database. Nah, dalam merancang database terdapat beberapa aturan yang perlu kita lihat. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar aturan. Yang pertama, tidak boleh ada dua data atau lebih yang sama atau istilahnya redundansi data. Jadi misalnya ada transaksi yang ditulis 2 kali. Transaksinya adalah transaksi yang sama. Nah, itu nggak boleh. Oke. Selanjutnya, setiap tabel harus memiliki kolom yang unik yang disebut dengan primary key, di mana kolom tersebut tidak dapat berisi data yang sama. Jadi dalam primary key, isinya itu selalu berbeda. Paling enak sih membuatnya dalam bentuk angka, urut dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, next. Besar dan ukuran tabel dibuat seminimal mungkin dengan pengaturan tipe data yang tepat. Sehingga nanti ukuran dari database yang kita buat
itu juga minimal. Jadi kapasitasnya kita buat seminimal mungkin. Next, pembuatan tabel dan kolom pada database hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Jadi jangan sampai tabel atau pembuatan kolom itu melebihi apa yang kita butuhkan. Next, kita akan belajar terkait penamaan identifier. Oke, identifier itu adalah kata yang digunakan untuk penamaan di database. Bisa juga untuk penamaan tabel maupun penamaan kolom. Nah, memilih identifier itu tidaklah bebas, jadi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita penuhi. Aturan-aturan apa yang harus kita penuhi? Oke, yang pertama, bersifat case sensitif. Artinya, huruf besar dan kecil itu dibedakan. Kemudian, identifier tadi maksimal 64 karakter. Kita juga tidak bisa menggunakan simbol atau karakter khusus selain strip ataupun underscore. Lalu, kita juga tidak boleh mengawali identifier dengan menggunakan angka, serta kita tidak boleh membuat identifier yang mirip dengan atau yang sama dengan perintah pada SQL. Usahakan penamaan tabel dan kolom merupakan cerminan data yang akan disimpan pada tabel dan kolom tersebut. Jadi ya kalau data terkait penjualan ikan, ya penjualan ikan, jangan penjualan yang lain. Oke, demikian untuk sekilas mengenai database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.